Lisa Linda Rahmani, dan di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan untuk menangani tantangan di era globalisasi saat ini. Yang pertama itu ada konsensus nasional atau common platform. Nah, apa itu konsensus nasional? Jadi konsensus nasional itu adalah keputusan para pemimpin kekuatan sosial politik yang mewakili kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat sebagai hasil musyawarah yang telah disepakati untuk mencapai cita-cita bangsa seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu merupakan 4 konsensus nasional yang menjadi landasan sekaligus arah dan tujuan negara Indonesia. Yang kedua, itu ada membangun dialog antar kelompok beragama, etnis, dan kelas sosial. Nah, hal ini itu dapat kita lakukan dengan cara toleransi. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu sangat beragam kebudayaannya. Jadi, hal ini dapat kita atasi dengan cara bertoleransi, yaitu dengan saling menghormati agama yang diyakini oleh orang lain dan bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan etnis, suku, budaya, dan juga kelas sosial. Lalu yang ketiga itu ada meneguhkan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara melestarikan budaya-budaya bangsa dan juga mengimplementasikan nilai-nilai pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat itu ada meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas bersama. Yang pertama itu ada primordial. Primordial itu adalah ikatan kekerabatan, yaitu darah dan keluarga, serta kesamaan suku, bangsa, daerah, bahasa, dan juga adat istiadat. Yang kedua itu ada sakral, yaitu adanya kesamaan agama yang dipeluk atau adanya kepercayaan untuk percaya pada Tuhan. Yang ketiga itu ada tokoh. Tokoh di sini yaitu adanya kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Seperti di Indonesia ini, contohnya adalah Insinyur Soekarno. Yang keempat itu ada sejarah, yakni persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu atau tentang asal-usul nenek moyang. Seperti misalnya cerita atau sejarah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu yang keenam, itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah prinsip bersatu dalam perbedaan. Seperti di bangsa Indonesia itu sendiri, di Indonesia itu sendiri memiliki beragam kebudayaan dan juga adat. Jadi di dalam perbedaan tersebut kita memiliki tetap bersatu atau dalam satu kesatuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Lalu yang keenam itu ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini dapat melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada kelembagaan. Dalam negara tentu saja harus ada kelembagaan di dalamnya, seperti lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Contohnya itu ada birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan juga partai politik. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.